Hai guys, sekarang nih gue rencananya pengen update-update berita di berbagai negara yang terdampak corona yang paling parah, salah satunya di Perancis. Nah ini kebetulan gue punya teman, dulu kita kuliah bareng satu jurusan di sastra Perancis, dan sekarang gue mau nelfon dia. Pengen tahu gimana sih kabar dan kehidupan di Paris, dia tinggalnya di Paris, oke? Yuk kita telepon. Terbalik. Dok, terbalik, Dok. Oh, gue Iya. kebalik. Uh-uh. Oke, mulai kebalik. Oke, kita mulai ya. Ready? Udah. Oke. Dok, boleh diceritain, Dok, kondisi sekarang di Paris gimana sih? Ini minggu ketiga. Kalau di sini namanya confinement, tapi kayaknya kalau bahasa Inggrisnya bukan lockdown juga ya, karena kan kita masih bisa keluar gitu, tapi keluar dengan tempat yang tertentu gitu, nggak semua tempat bisa didatangin. Kayak kita masih bisa belanja ke supermarket, kita masih bisa jogging, kita masih bisa kayak kerja yang nggak bisa kerja di rumah gitu. Jadi dia tapi dengan syarat harus bawa surat keterangan yang bisa di-download di websitenya pemerintah Prancis. Kemarin-kemarin sih masih harus nge-print, tapi sekarang udah bisa kayak download gitu dan bisa di handphone. Jadi isiannya biasanya nama. Di sini kan ada nama depan sama nama belakang, terus tanggal lahir, terus kota lahir, terus alamat, terus tujuannya ada pilihan. Jadi tinggal checklist aja mau kemana. Saya mau belanja, mau kerja, mau ke dokter, mau jaga anak, mau ketemu orang yang lanjut usia butuh bantuan, terus mau olahraga. Sekarang tidak boleh lebih dari 1 kilometer olahraga dari rumah, dan maksimal 1 jam. Oh gitu. Itu. Dan mulai kemarin juga tidak boleh lari dari jam 18 sampai jam 19. Jam 18 sampai jam 19 udah nggak boleh ya? Berarti ada jam malam ya di sana ya? Udah. Nggak jam malam banget sih, tapi kayak karena kan sekarang udah mulai masuk musim semi kan, jadi kayak mulai gelap tuh kayak jam 8 malam gitu lah, jam 9 tuh kayak udah mulai gelap gitu, jadi orang-orang kayak masih di luar gitu. Tapi sih kalau jam malam nggak ada, cuma transportasi udah sangat dibatasi, dalam artian cuma dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, karena biasanya kalau metro atau bus itu kan biasanya dari jam 5:30 sampai jam 1:30 kalau days, kalau weekend itu sampai 1:30. Sekarang cuma dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, plus juga kuantitasnya dikurangin. Jadi kayak biasanya 5 menit sekali, sekarang 13 menit sekali kalau metro. Kalau bus itu bisa sampai 1 jam sekali atau 30 menit sekali. Jadi tergantung dari transportasi yang mau diambil sih. Oh berarti kendaraan udah masih mulai sepi juga sih orang-orang kayak. transportasi berarti masih jalan ya, nggak bener-bener lockdown total gitu, orang-orang nggak boleh keluar sama sekali. Enggak, bukan kayak Italia yang mereka transportasi semua ditutup kan. Kalau di Paris masih dibuka dan masih bisa keluar, karena masih bisa keluar untuk either itu yang tadi dibilang, untuk belanja, untuk kerja yang nggak bisa kerja dari rumah, atau untuk olahraga gitu. Tapi sekarang sudah sangat-sangat dibatasi karena ternyata orang Prancis juga kayak orang Indonesia agak bandel. Oh gitu. Bandelnya orang Perancis tuh kayak gimana sih, Dok? Sekarang kan kalau misalnya lu keluar rumah, terus lu nggak bawa surat, lu ketemu polisi, lu bakal didenda. Sekarang didendanya tuh bisa nyampe 3.500 euro kalau berulang kali pelanggarannya. Wah gila. Kalau yang pertama kali itu kemarin kalau kemarin pertama kali cuma 130, tapi masih banyak yang langgar, jadinya naik jadi 230 euro per pelanggaran. Jadi kayak mereka tuh kayak masih nakal aja gitu, kayak ngerasa kayak gue nggak kena penyakitnya, jadi gue masih bisa keluar, masih bisa gimana, nggak ngerasa gimana gitu. Kayak Italia awal-awal aja sih, tapi sekarang kayaknya udah mulai mereka udah mulai sedikit nurut, jadi kayak di jalanan nggak terlalu banyak. Tapi dilihat dari kemarin nonton berita, pemasukan
pemasukan negara karena denda itu udah kalau nggak Lumayan. salah ya, harus diverifikasi lagi sih, 5,8 juta euro karena pelanggaran. Wow. Luar biasa. Ada 2.300 pelanggaran deh kalau gue. Wah gila, itu bener-bener Gitu. Terus kayak sekarang kan ngakalin lagi buat liburan. dapat pendapatan juga ya berarti ya. Jadi ngebantu negara juga lah hitung-hitung, tapi kayak ya lumayan juga gitu. Kalau kena denda 230 euro sekali jalan karena nggak bawa surat kan konyol juga gitu maksudnya. Gitu. Terus sekarang lagi liburan Paskah kan, anak-anak walaupun anak-anak udah sebenarnya kalau sekolah-sekolah nggak ditutup, anak-anak tuh sekarang libur anak sekolah. Nah karena ada ini jadi orang-orang tidak jadi dilarang untuk liburan keluar rumah gitu, jadi di rumah. Berarti lu Gitu. selama apa kayak self karantin gitu lu di rumah ngapain aja? Di rumah ya untungnya karena gue tinggal satu rumah 5 orang sama orang Indonesia, jadi kayak kita punya kamar masing-masing tapi kita share kamar mandi, share toilet sama share dapur, jadi ya lumayan ada temen lah seenggaknya gitu, nggak gimana banget. Kalau lagi mau makan atau apa pasti ketemu. Cuma kalau diem di kamar paling kayak ya nonton film, olahraga, paling yoga doang karena gue sukanya yoga, gak suka lari dan segala macam. Terus manfaatin keluar rumah ya kalau misalnya kayak kita orang Asia kan mau nggak mau kita harus belanja makanan Asia ya tuh. Jadi kita ke daerah yang ada toko Asia yang ya bisa lah gitu kita ke sana gitu. Tapi selama pengalaman gue keluar rumah sih gue belum pernah ketemu sama polisi sama sekali ya. Jadi kayak ya udah aman-aman aja. Gitu. Tapi bosen gak sih, kayak ini pertanyaan klise sih. Gue juga bosen sebenarnya. Tapi kalau lo sendiri gimana? Terus gimana cara lo untuk mengatasi kebosanan lo? Karena gila men di rumah doang gak ketemu siapa-siapa gitu. Caranya sih karena untungnya kan rumah gue bentukannya bukan apartemen yang sangat terkungkung di gedung tinggi dan segala macam kan. Jadi tempat tinggal gue itu bentukannya rumah. Jadi kayak dan kebetulan kamar gue jendelanya ngadep ke taman, jadi setengahnya gue ada pemandangan lah gitu, nggak terlalu beton banget dan jalanan banget gitu kan. Jadi kayak ya untungnya sih kayak ya bisa lihat pemandangan, terus bisa ngobrol sama temen ya either itu via WhatsApp call atau video call atau mungkin yang sekarang lagi rame Zoom gitu kan. Tapi sih overall karena batasnya dasarnya gue nggak terlalu gimana gitu kan, jadi ya paling cuma tidur, nonton Netflix atau Amazon Prime atau apapun yang gue punya di handphone gue gitu kan. Untuk ini. Tapi sih ya, so far sih selama ini sih ya mungkin karena gue keluar rumah juga ya, karena kan gue masih kerja juga gitu kan. Karena selain gue belajar, gue juga kerja kan jadi pelayan gitu, dan restoran gue masih buka gitu kan. Jadi kayak gue setidaknya 3 jam dalam sehari gue masih bisa keluar gitu untuk kerja, karena restoran masih bisa buka selama untuk dibawa pulang atau di take away. Jadi nggak bisa makan di tempat gitu. Jadi gue bisa dibilang gue nggak terlalu bosan karena gue masih bisa keluar Senin sampai Jumat gitu. Karena restoran gue masih buka gitu 3 jam sehari. Oh berarti lu masih kerja ya? Restoran gue buka dari 11:30 sampai 1:30. Jadi kayak cuma 2-3 jam gitu lah sama perjalanan. Jadi seenggaknya gue masih keluar rumah, masih kayak ngelihat jalanan, masih naik metro atau naik bus gitu. Jadi ya seenggaknya nggak bosan-bosan banget sih kalau buat gue. Cuma gue manfaatin juga kayak rumah gue kan sebenarnya nggak Paris banget ya. Jadi kayak pinggiran Paris tapi masih ada metro. Jadi masih terjangkau lah sama transportasi umum gitu. Jadi rumah gue bisa dibilang lumayan jauh dari pertokoan Asia. Jadi gue memanfaatkan kayak seminggu sekali gue ke toko Asia untuk beli stok makanan gitulah gitu buat makan makanan Asia. Tapi kemarin gue ngeliat Instagram lo dapet bantuan dari KBRI ya. Itu gimana tuh ceritanya, kok kayak so sweet banget KBRI-nya? Jadi si KBRI ini jadi kan Paris sekarang. Jadi gue kepengurusan PPI Paris tahun 2020 dan gue sebagai wakil presidennya bidang kewirausahaan. Jadi sebenarnya inisiatif ini tuh berawal dari, gue nggak tahu inisiatif awalnya dari PPI, kayaknya dari PPI. Jadi dari PPI ini mereka pihak KBRI mengkontak PPI untuk mendata
pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Ile-de-France atau di bukan di Paris aja sih, karena kan sebenarnya regionnya Paris itu kan namanya Ile-de-France kan. Ingat kan lo masih inget. Terus kayak tas Ile-de-France lo masih inget kan? Nah, oh my god. KBRI fokus, jadi karena gue tinggal di Ile-de-France, jadi mau nggak mau fokusnya adalah orang-orang yang tinggal di Ile-de-France. Kota gue termasuk di Ile-de-France. Nah, jadi akhirnya ada grup, dibikinlah grup. Ada salah satu staff KBRI namanya Burita. Burita ini yang mengatur untuk semua informasi yang berhubungan sama si COVID-19 ini untuk warga negara Indonesia, terutama pelajar. Karena kan yang perlu tahu adalah kalau pelajar kan mereka bergantung dari orang tua atau enggak bekerja part-time. Karena sebagai studi Prancis kita punya hak kerja 20 jam gitu seminggu. Nah, kalau seperti ini kan terganggu pemasukannya. Nah, mungkin KBRI berinisiatif untuk membantu sedikit para mahasiswa dengan memberikan sumbangan bantuan makanan dan alat-alat kesehatan dasar. Karena yang lu lihat sendiri di Instagram gue kan dapat satu besek gitulah, satu plastik yang isinya ada mie instan 7 bungkus, lalu ada beras 1 kilo, lalu ada hand sanitizer, lalu ada masker juga, lalu ada sarung tangan. Nah, di sini itu sudah tidak bisa membeli masker sama hand sanitizer karena diutamakan untuk petugas-petugas kesehatan. Jadi beruntung banget dapat masker sama sarung tangan, terutama masker sih, karena kita dapat 4 masker gitu yang bisa dipakai. Lumayan lah itu kalau keluar rumah dan segala macam. Gitu. Jadi awalnya sebenarnya diutamakan untuk pelajar Indonesia yang ada di Ile-de-France. Kalau lu lihat Instastory-nya KBRI Paris, mereka juga mengirimkan bantuan ke kota Rennes. Lalu gue ngelihat juga di Angers mereka dapat mahasiswa-mahasiswanya. Lalu KJRI juga mengirimkan ke Grenoble. Jadi nggak cuma KBRI, KJRI pun melakukan hal yang sama. Tapi mereka kontak ke Perhimpunan Pelajar Indonesia di masing-masing kota. Makanya gue suka gemes kalau orang yang waktu ada pendataan mahasiswa gitu ya, dan isi form pendataan, sebenarnya sih bukan buat gimana-gimana, itu juga buat kita juga gitu. Terserah lu at the end-nya pada akhirnya lu tidak akan bergaul sama orang Indonesia, ya itu mah pilihan. Cuma maksud gue lebih baik lu terdata dan terlapor gitu maksud gue. Jadi kayak lu, kalau lu tuh ada di Prancis, lu ada di kota mana, dan ada orang yang tahu kalau keberadaan lu ada di situ. Jangan terlalu takut buat gue nggak mau ngisi formulir pendataan dan segala macam karena gue nggak mau gaul sama orang Indonesia yang lain. Itu mah terserah kalian pada akhirnya. Cuma maksudnya lebih baik kalau terdata dan terlapor gitu. Jadi lu lapor diri ke KBRI kalau iya gue di Prancis, gue di kota ini, alamat gue di sini. Karena at the end kalau lagi ada situasi seperti ini kan bisa terdata juga gitu. Gitu. Hal seperti itu sih yang kalau hidup di luar kan beda kayak di Indonesia kan. Kalau di Indonesia kan bisa tinggal lapor Pak RT atau ada keluarga atau ada teman. Kalau di sini kalau nggak terdeteksi ya mau gimana lagi gitu. Ujung-ujungnya mau sendiri juga silahkan, tapi seenggaknya mau minta bantuan kan pasti ke orang Indonesia juga kan. Gitu. Tapi lo mantau nggak sih kondisi kampung halaman sekarang seperti apa? Mantau iya, tapi maksudnya kayak karena kekacauan kayak masih bingung. Sebenarnya sih nggak bisa jauh kayak Prancis ya, maksudnya kayak ke Prancis juga di sini juga kayak cuma karantina doang tapi nggak ada tes yang dilakukan kan, kayaknya nggak efektif gitu kan. Nggak kayak ya kalau kita bandingin sama Korea sama Singapura dan segala macam, makanya mereka tidak melakukan karantina tapi terkontrol dengan baik gitu kan. Mungkin karena kepemimpinannya yang gimana lah gitu. Tapi kan kalau ngeliat Indonesia kayaknya antara pusat sama daerah aja masih kacau. Iya. Maksudnya kayak ya karena mungkin daerah juga punya otonomi tersendiri, jadi kayak udah punya otonomi daerah. Jadi mau nggak mau kayak ya udah gue ngatur aja, tapi terbentur lagi sama pusat yang harus ngikutin pusat dan segala macam. Tapi pusatnya kayak ya awal-awal berita aja mereka masih bercandain gitu kan, maksudnya kayak tapi kalau alasan ekonomi
rendah sih kita harus lihat Vietnam juga. Vietnam ekonomi rendah, mereka bisa mengkontrol penyebaran si virus ini kan sebenarnya. Nah di Perancis sendiri gue juga sempet kaget sih Dok, karena kan awal-awal kayak 2 bulan pertama sampai Februari tuh kayak ya masih bisa terkontrol gitu loh, jumlahnya tuh nggak terlalu banyak. Tapi pas masuk Maret ini kan gue selalu mantau ya yang data dunia tuh Worldometer tau kan. Nah itu sekarang udah di atasnya Cina, bahkan udah 100 ribuan ya sekarang ya di Perancis. Itu lu mantau nggak sih apa sih yang terjadi di sana sehingga bener-bener ada lonjakan yang drastis banget gitu di sana? Lu tau gak sih sempet kasus di Mulhouse, jadi kayak di daerah Strasbourg di atas itu kayak ada kayak kejadian Korea lagi. Oh, jadi ada satu orang yang positif gitu. Oh. Terus. Nah jadi itu kayak ada perkumpulan agama gitu, dan mereka tuh nggak dilarang dan segala macam, itu bulan Februari. Gitu. Jadi akhirnya setelah acara itu mereka nyebar dan nggak deteksi kayak lo orang mana dan akhirnya jadi meledak. Dan kenapa sekarang angkanya meningkat? Karena mereka memasukkan angka orang yang meninggal dan positif di panti jompo karena sebelumnya tidak dimasukkan. Itu karena kan terefek tuh orang-orang yang lanjut usia kan kayak di Italia. Nah di sini juga akhirnya mereka apalagi seminggu yang lalu angka kematian meningkat tinggi, kemarin tuh sampai 5.000 atau berapa gitu yang meninggal, karena itu baru memasukkan orang yang meninggal di panti jompo. Sebelumnya nggak dimasukin yang orang-orang yang meninggal di panti jompo, sekarang udah dimasukin. Jadi berarti banyak di panti jompo ya korban ya? Banyak banget yang panti jompo. Oh my god, mana orang tua semua yang rentan-rentan ya? Iya, yang di sini yang paling muda yang meninggal tuh 16 tahun. Oh. 16 tahun di Perancis. Kalau di Belgia 12 tahun kalau saya nggak salah. Tapi di sana kelihatan kayak chaosnya nggak sih? Kalau di Indonesia sih, kalau di Jakarta ya khususnya kayak ambulan, mondar-mandir kayak gitu. Kalau di sana tuh kayak gimana sih penanganan dari pemerintah Perancis itu bagus nggak sih? Karena gue tahu Perancis tuh sistem kesehatannya tuh one of the best in the world. Ya, kalau di sini kan maksudnya kayak kita punya namanya security sosial yang setiap orang punya basic asuransi, punya dasar asuransi yang nanti kita bisa di-reimburse setelah kita melakukan check up atau beli obat atau apa gitu. Yang gue perhatikan sih kayak di setiap jalan besar itu selalu ada ambulans yang standby. Jadi kayak di daerah gue ada satu ambulans yang standby yang selalu gue lihat. Terus kalau dari segi kesehatan dan segala macam sih, karena gue jauh dari rumah sakit gitu ya, jadi gue nggak ngeliat gimana-gimananya. Cuma yang gue lihat sih mereka kalau ada keluhan atau apa, mereka mengerahkan nggak cuma ambulan tapi juga pemadam kebakaran. Gitu. Jadi pemadam kebakaran ikut, mobil pemadam kebakaran selalu ikut dan segala macam, karena kan pemadam kebakaran itu setiap daerah selalu ada. Jadi mau nggak mau mereka akan membantu orang yang kesusahan, dalam artian kayak misalnya kalau lu tinggal di lantai 6 dan nggak ada lift untuk turun, itu pakai mobil pemadam kebakaran rescue yang ada ya, angka tingginya untuk ambil lu di alternate level gitu. Gitu. Tapi masih under control ya. Kalau dari medisnya masih under control. Kayak ada, kalau di Indonesia kan kayak kekurangan APD lah, kekurangan tenaga medis yang meninggal gitu. Kalau di sana gimana, Dok? Enggak sih, kalau sekarang kayak mungkin yang lagi ribet adalah soal masker sama soal kalau APD sih yang gue lihat di berita kayak lu tau Decathlon kan? Tahu. Nah Decathlon itu menyumbangkan masker selam untuk para petugas medis. Jadi masker selam yang full gitu tuh. Nah si Decathlon itu nyumbangin ke rumah sakit untuk dokter-dokter itu gitu. Jadi sebenarnya bantuan dari perusahaan-perusahaan untuk CSR kali ya namanya, di CSR ini sangat gede banget gitu. Dari awal pandemik aja sekarang rumah model Louis Vuitton Mutanisi atau LVMH mereka bikin gel sanitizer buat dikirim ke rumah sakit. Wow. Lalu jadi mereka bikin kayak 4 pabriknya itu dari Dior, dari Givenchy sama dari Guerlain, itu mereka bikin khusus untuk bantuan ke rumah sakit. Hermes? Sekarang juga Hermes enggak sih, dia belum sih kayaknya, karena dia kan pabriknya cuma pabrik lebih ke kulit kan, bukan ke kecantikan. Nah kalau yang LVMH, yang Dior, Guerlain sama
Ya siapa Ya, tahu bersyukur aja dia sih, kayak ada juga. project kemanusiaan gitu, karena kan brand ternama gitu, brand bener-bener luxury gitu. Gue belum lihat kalau Hermes, tapi kalau Dior mereka udah bikin masker yang buat disumbangin ke dokter-dokter gitu untuk membantu. Karena kan sekarang udah orang umum udah nggak bang dokter dan petugas kesehatan gitu. Dan hal uniknya di sini adalah setiap jam 8 malam semua orang memberikan apresiasi kepada petugas kesehatan dengan memberikan tepuk tangan atau membunyikan kayak itu trompet atau apapun itu jam 8 malam. Setiap jam 8 malam pasti banyak pergantian shift ya, orang tepuk tangan gitu. Either itu lo diem di rumah atau lo kayak keluar buka jendela tepuk tangan, apalagi sekarang kan cuaca udah angkat aja, jadi orang kayak buka jendela dan tepuk tangan gitu. Jadi beneran gitu, kalau di sini kayak orang respect banget karena kan memang situasinya cukup complicated gitu kan, cukup rumit, tapi pada dasarnya sih mereka kayak tenang-tenang aja karena pemerintah juga menjamin kayak nggak usah beli panic buying lah istilahnya gitu kan, karena sudah dijamin kalau stok makanan bakalan ada gitu. Karena kalau lu datang ke supermarket sekarang kayak lu harus ngantri, dan ngantrinya itu kayak orang-orang sebelum masuk itu ngantri tertib ya, dengan jarak 1 meter. Jadi nggak boleh deket-deketan. Dan di dalam supermarketnya pun dibatasi, misalnya kayak ada 15 orang sampai 20 orang, tergantung dari besar kecilnya sih supermarket itu gitu, tapi dibatasi sama sekali. Oh my god, beda banget ya sama plus 62. Gue iri. Sumpah, gue di supermarket masih dempet-dempetan dong, makanya ngeri. Tapi kalau di public transportation sih udah lumayan jalan sih social distancingnya, cuman kalau di supermarket gue masih belum ini sih. Supermarket sih aman, dan orang-orang kayak nggak panik buying yang harus beli langsung banyak gitu, malah ada yang cuma seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali, jadi kayak tergantung dari orangnya. Kalau gue sih seminggu sekali, ya udah gitu, seminggu sekali untuk stok seminggu gitu. Jadi cukup kayak wise lah ya masyarakat Prancis ya dalam menghadapi ini. Karena sebenarnya pola pikirnya orang Prancis kayak orang Indonesia sih, jadi kayak gue punya teman dekat orang Prancis yang bilang kayak ya udahlah mati aja, nggak harus ribet dan segala macam. Tapi setelah melihat angka yang makin tinggi, akhirnya dia kayak oke, kayaknya gue harus mengeluarkan kegiatan dan segala macam. Walaupun gue kesal di rumah, walaupun gue marah di rumah, tapi gue harus ikutin ini. Iyalah, ya, gitu. buat kebaikan kita juga gitu. Gitu. Dok, terakhir nih dari gue pertanyaan, apa sih hikmah yang lo ambil dari kejadian luar biasa ini, this outbreak? Hikmahnya sih gue kesel karena gue sangat suka museum. Gue sangat tersuka sama museum, karena museum di sini kalau bikin pameran sementara tuh luar biasa bagus dan menarik. Jadi kayak damn gitu, maksudnya kayak gue nggak bisa keluar untuk ke museum, apalagi sekarang cuaca udah mulai hangat gitu. Hikmahnya sih ya mungkin lo lebih menghargai apa yang lo punya gitu. Artian kayak kalau lu masih bisa jalan ke museum, manfaatin, terus lu masih bisa ketemu teman-teman lu masih bisa makan di luar, terus segala macam. Dan hikmahnya ternyata gue sangat banyak jajan di luar, yang sebenarnya itu bisa menghemat duit gue kalau gue belanja seminggu. Sekali makan di luar itu bisa buat makan seminggu kalau gue belanja gitu kan. Ya, hikmahnya sih ya gitu sih, kayak gue harus memanfaatkan kan. Mungkin gue bisa dibilang gue beruntung ada di Prancis, karena kayak pemerintahnya membantu dengan gue punya jasa asuransi yang gue kalau sakit atau apa gue masih bisa ke rumah sakit tanpa pikirkan gue biayain dan segala macam gitu. Jadi ya gitu sih hikmahnya, gue harus bisa lebih bersyukur dengan kehidupan gue, walaupun kehidupan gue pas-pasan sebagai kerja sebagai pelayan di restoran. Itu sih.
Oke deh kalau gitu, makasih ya sharingnya Dok. Sehat selalu di sana, jaga kesehatan. See you soon. Ih gue udah beli tiket Dok. Parah, Agustus gue deg-degan. Kira-kira gue bisa gak ya Agustus sana? Kalau lu ke Paris, lo tinggal di apartemen gue, nanti lo tidur di sini nih. Lo mau lihat kasur orang-orang yang selalu nginep di rumah gue? Mau. Wah. Orang yang tidur di rumah gue. Oh my god, I can't wait. Ya Allah, semoga semoga gue tetap bisa jalan sesuai schedule-nya. Gue deg-degan sih sebenarnya karena ini kayak it's getting worse, nggak pernah nurun gitu loh kasusnya, jadi kayak deg-degan aja. Semua negara inceran gue. Udah selesai sih. Iya, amin. Oke deh Dok, sehat selalu ya, jaga kesehatan ya. Bye bye. Iya, lu juga ya. Iya, bye bye.